Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video matematika kelas 7 kita kali ini, kita akan belajar atau lebih tepatnya mengenal apa itu sebenarnya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk video kali ini kita akan membahas persamaan linear satu variabel. Pertidaksamaannya akan kita bahas di video berikutnya. Jadi hari ini kita fokus di persamaan linear satu variabel. Oke, sebelum masuk ke persamaan linearnya, kalian harus terlebih dahulu tahu apa itu sebenarnya persamaan. Nah, jadi kita di video kemarin udah belajar tentang kalimat terbuka. Nah, persamaan ini ada hubungannya dengan kalimat terbuka. Jadi, kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan itu yang disebut sebagai persamaan. Contohnya seperti ini. Nah, 2P ditambah 5Q sama dengan 7. Ini kalimat terbuka ini. Ada variabelnya. Ingat ya, kemarin syarat atau ciri-ciri dari kalimat terbuka adalah dia mengandung variabel. Nah, di sini ada 2 buah variabel. Terus dihubungkan dengan tanda sama dengan. Itu yang disebut sebagai persamaan. Contoh lainnya, 2X ditambah 2Y sama dengan 18. Di situ juga ada 2 buah variabel dan tanda sama dengan. Jadi untuk persamaan mudah-mudahan kalian paham. Jadi kita bisa lanjut ke persamaan linear satu variabelnya. Jadi persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Kata kuncinya adalah satu variabel. Jadi sesuai dengan judul kita, persamaan linear satu variabel. Ciri-cirinya adalah dia hanya memiliki satu variabel saja dan berpangkat 1. Pangkatnya cuma 1. Biasanya kalau pangkat 1 nggak perlu dituliskan kayak gitu ya. Nah, kayak apa modelnya? Contoh yang pertama, 2X ditambah 5 sama dengan 7. Ingat, variabel adalah pengganti sesuatu yang belum diketahui dalam bentuk huruf. Nah, di contoh yang ini variabelnya adalah X. Ya, X. Dan di persamaan ini hanya ada satu buah variabel saja sesuai dengan pengertian ini. Hanya memiliki satu variabel. Ini juga hanya satu variabel dan pangkatnya 1. Ini pangkat 1 nggak perlu ditulis, makanya cuman X saja. Berarti untuk persamaan ini dia memenuhi syarat sebagai persamaan linear satu variabel. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Nah, 5Y dikurang 5 sama dengan 15. Sama seperti yang di atas, variabel untuk yang persamaan di bawah pun hanya ada 1, yaitu huruf Y. Kemudian dia juga dihubungkan dengan tanda sama dengan. Maka persamaan ini memenuhi syarat untuk menjadi persamaan linear satu variabel, gitu ya. Kita lanjut. Nah, contoh soal. Dari beberapa persamaan berikut, yang manakah yang dianggap sebagai persamaan linear satu variabel? Kita coba yang pertama, 2X tambah 5 sama dengan 11. Menurut kalian, apakah ini persamaan yang biasa atau persamaan linear satu variabel? Lihat ciri-cirinya. Tanda sama dengan punya. Terus di sini hanya ada satu buah variabel, yaitu huruf X. Maka persamaan yang pertama termasuk ke persamaan linear satu variabel. Contoh berikutnya, 5X ditambah 5Y sama dengan 20. Dia punya tanda sama dengan, tapi di sini ada 2 buah variabel. Variabel yang pertama X, variabel yang kedua Y. Maka untuk persamaan yang kedua ini, dia masuk yang mana? Hanya persamaan yang biasa, bukan persamaan linear satu variabel. Contoh berikutnya, X pangkat 1/2 ditambah 5 sama dengan 10. Dia punya tanda sama dengan
Terus ada satu buah variabel juga. Jadi apakah ini bisa disebut sebagai persamaan linear satu variabel? Ternyata nggak bisa. Apa yang membuat dia tidak bisa? Tadi syaratnya apa aja? Harus ada tanda sama dengan, variabel cuma satu, dan pangkatnya juga satu. Sedangkan di sini pangkatnya berapa? Pangkatnya 1/2. Artinya dia tidak memenuhi syarat sebagai persamaan linear satu variabel. Berarti persamaan yang ketiga hanya sebagai persamaan biasa saja. Contoh yang keempat, 3x dikurang 2 sama dengan 2x ditambah 5. Syarat yang pertama, dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke, terus syarat yang kedua, dia hanya memiliki satu buah variabel. Benar nggak? Coba perhatikan di sini, ada huruf apa aja di situ? Cuman huruf X. Apakah dia berpangkat? Iya, cuman berpangkat 1. Ingat ya, pangkat 1 tidak perlu ditulis. Maka untuk persamaan yang ini pun dia masuk ke persamaan linear satu variabel. Oke, kita lanjut ke penyelesaian persamaan linear. Jadi kalau kalian perhatikan tadi kan ya bentuknya masih dalam huruf dan angka. Sekarang kita selesaikan dia. Gimana cara ngerjainnya? Nah, perhatikan dulu pernyataan berikut ini. Jadi, yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan linear adalah nilai pengganti variabel yang mengakibatkan persamaan bernilai benar. Jadi, ketika angka dan huruf itu diubah menjadi angka semua dan hasilnya sama dengan yang ada di sebelah kanan, maka itu yang disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Gampangnya kita langsung ke contoh. Ada persamaan 2x tambah 5 sama dengan 11. Kita mau mencari penyelesaiannya bagaimana kayak gitu. Karena tidak ada info di situ, kita buat permisalan. Ada x nih. Yang pertama kita misalkan x sebagai 0. Nah, misal x sama dengan 0. Artinya di persamaan ini huruf x akan diganti dengan 0. Kita buat dulu 2x tambah 5 sama dengan 11. Kemudian x yang ini di samping 2 ini akan diubah menjadi 0. Karena ini x sama dengan 0. Misal seperti ini jadinya. Kemudian kalikan yang ini kan 2x itu kan artinya 2 kali x. Jadi ini artinya sama aja 2 dikali 0. Berapa 2 dikali 0? 0. Jadi 0 tambah 5 sama dengan 11. Benar nggak? 0 tambah 5 sama dengan 11 benar atau tidak? Enggak, salah. Berarti bukan ini penyelesaiannya. Kita coba yang lain lagi. Misal x sama dengan 1. Artinya nanti huruf x diganti dengan angka 1. Kita buat ulang, 2x tambah 5 sama dengan 11. Kemudian x ini kita ganti dengan 1. Nah, 2 dikali 1, 2. Oke, jadi 2 ditambah 5 sama dengan 11. Bener nggak? Ternyata x sama dengan 1 pun masih salah. Berarti bukan ini penyelesaiannya. Kita coba ke yang lain. Yang berikutnya, x sama dengan 2. Tulis ulang persamaannya, 2x tambah 5 sama dengan 11. Sekarang x-nya kita ganti dengan 2. Sekarang 2 dikali 2, 4 tambah 5. Bener nggak 11? Ternyata masih salah juga. Ini berarti bukan bukan persamaan linear satu variabel ya, karena ini nilainya salah. Seharusnya kalau ini kan seharusnya 5. Seharusnya ya. Seharusnya ini 5. Yang ini seharusnya 7. Ini salah, artinya ini juga salah. Terus yang ini 4 tambah 5 seharusnya hasilnya 9. Makanya sampai angka 2 pun x-nya masih belum bisa disebut sebagai penyelesaian persamaan linear.
Sekarang kita coba ke yang X sama dengan 3. Tulis persamaannya tetap 2X tambah 5 sama dengan 11. Sekarang X-nya kita ganti dengan 3. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. Tambahkan dengan 5 ini. 6 tambah 5, 11. Oke, dapat nih kita nih. Yang jawabannya tepat. 6 tambah 5 sama dengan 11. Artinya penyelesaian untuk persamaan ini adalah X sama dengan 3. Ini ditulis seperti ini. Jadi penyelesaian persamaan linear yang tepat adalah X sama dengan 3. Walaupun kita udah coba dari 0, 1, dan 2, kalau jawabannya nggak sama dengan yang ada di sebelah tanda sama dengan, artinya dia tidak termasuk ke dalam persamaan linear satu variabel. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai pengenalan tentang persamaan linear satu variabel. Semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.